Hai semuanya, kita balik lagi di channel aku, Indri WS. Kali ini aku mau bacain yang belum dibacain, itu Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Soulmate Energy untuk Februari 2019. Energinya kolektif, bisa resonate, bisa nggak buat kamu seperti biasa. Kalau misalnya di sini nggak resonate, kamu bisa cek di elemen sign kamu yang lainnya. Oke. Energi yang mempengaruhi untuk Taurus, Virgo, Capricorn, Soulmate, Februari 2019. Ini masih dipengaruhi sama energinya transformasi, transisi. Kalian masih dalam periode yang menata diri kalian, menata hidup kalian. Ini energinya bisa vice versa, bisa kamu atau si pasangan kamu, soulmate-nya kamu. Aku masih di sini energinya masih kuat banget kalau masih ada di posisi yang benar-benar healing, benar-benar bertransformasi. Mungkin ada beberapa dari kalian, soulmate kalian ini masih belum sadar apa yang harus diperbaiki. Jadi kayak sekarang tuh masih menghadapi kejadian-kejadian yang harus menyadarkan si soulmate-nya kamu ini untuk bisa bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi, ke arah perbaikan, atau mungkin di sini spiritualnya lagi benar-benar up, lagi benar-benar berkembang spiritual growth-nya. Jadi masih di posisi memperbaiki diri kalau menurut aku. Di sini dia atau mereka soulmate para soulmate-nya masih melihat kamu kayak dia tuh sebenarnya kayak kepo sih sebenarnya ke kamu. Kamu seperti apa ya hidupnya sekarang? Kayaknya kamu udah move on. Soalnya mereka ngelihatnya kamu udah move on dari situasi yang kemarin kamu sama dia. Itu mungkin di saat-saat kamu sama dia ini mungkin gak enak atau memang banyak perbedaan pendapat di antara kalian. Terus dia ngelihatnya kamu tuh sekarang kayak udah lebih bahagia, lebih move on, dan kayak orang yang udah nggak takut sih sebenarnya, kayak nggak takut sendirian, sudah mampu untuk berdiri dan mikirin yang penting untuk hidup kamu, untuk masa depan kamu. Kayak mereka tuh ngelihat kamu yang ya udah kayak udah bisa pergi dari dia ini, pergi dari soulmate-nya kamu, dan sudah bisa menata hidup kamu lebih baik lagi. Kayak nggak peduli lagi deh dengan apa yang sudah terjadi kemarin. Di sini mereka masih ngeliat kamu seperti itu. Dan aku ngerasa di sini soulmate-nya kamu ini jelas ya belum bisa move on dari kamu. Sama sekali belum bisa move on. Kalau aku ngelihatnya masih kepikiran kamunya tuh masih banyak, masih pengen berbagi sama kamu, masih pengen yang kayak mereka tuh pengen balik lagi dan menata lagi hubungannya sama kamu, kayak mengekspresikan perasaannya lagi ke kamu. Dan ini mereka belum benar-benar bisa melupakan kamu. Meskipun pelan-pelan di sini aku ngelihatnya mereka berusaha berpikir secara realistis dalam kesendiriannya dia. Aku ngelihatnya dia sendiri, dia sepi tanpa kamu, tapi realistisnya adalah kayaknya kalau sekarang belum mungkin, karena dirinya sendiri masih harus banyak berbenah, masih harus banyak membuktikan diri untuk kamu dan lingkungannya bahwa dia itu sebenarnya orang yang baik dengan potensi yang baik. Jadi kayak dia masih bergelut di dalam dirinya sendiri untuk bisa sama kamu, untuk bisa membuktikan ke kamu, ini arahnya ke kamu. Jadi apa yang dia rasain saat ini, dia nggak bisa move on, dia masih mikirin kamu, dia masih pengen membuktikan diri ke kamu bahwa apa yang dia punya sekarang, perjuangan dia sekarang ini sebenarnya untuk kamu gitu. Dia masih pengen berproses untuk bisa membuktikan ke kamu. Sementara di kalian berdua ada hambatan, ada obstacle di mana kalian sebenarnya membiarkan ini berjalan apa adanya. Kalian di sini aku ngelihatnya memang lebih santai,
lebih yang kayak let it flow, ntar mau jadi ya jadi, enggak ya udah gitu. Tapi sebenarnya kalian punya visi misi yang hampir sama, dimana kalian pengen banget berkomitmen, kalian pengen banget berdua. Tapi di sini masih banyak yang harus di healing di antara kalian, dimana kayak kalian harus bisa menjadikan diri kalian itu pribadi yang mandiri, pribadi yang lebih kuat lagi. Kalian sadar kalian tuh belum bisa gitu. Di sini kalian belum bisa. Kalau kalian bersama lagi di saat ini, kayak kalian gak bisa memaksakan diri, kalian sadar. Karena di diri kalian masing-masing, meskipun ini visi misinya sama, kayak keinginannya itu sama, pengen banget bersama, tapi kalian tahu kalau di saat ini kalian masih berbeda pandangan, masih saling membenahi diri, dan ego kalian tuh masih tinggi sih. Aku ngerasanya di sini ego kalian masih tinggi, kayak kalian masih membahas tentang benar atau salah di antara kalian. Jadi kayak pemikiran gue yang benar, pemikiran lo yang salah, kalian masih ada di berkutat di situ. Jadi ini akan memperlambat proses kalian selama kalian belum sadar tentang nggak perlunya ada salah benar di sini. Selama kalian belum sadar kalian harus membenahi diri masing-masing, ini akan terus memperlambat proses kalian untuk bertemu. Di sini aku ngeliat masih ada egonya juga masih tinggi banget dan belum sadar kalau harus bisa membenahi diri itu, masih saling menyalahkan. Aku ngeliatnya di sini kalian masih saling menyalahkan padahal keinginan kalian itu sama. Aku ngerasa si soulmate-nya kamu ini ke depannya, apa yang sedang dia lakukan sekarang untuk keinginan dia, dia pengen action sesuatu menuju kamu itu, dia sedang menyeimbangkan dirinya, menyeimbangkan pikiran dan hatinya, memilih jalan yang terbaik untuk gimana caranya bisa balik lagi ke kamu, bisa bersama kamu lagi. Dan dia emang lagi, mungkin kalau misalnya sekarang dia masih fokus sama karirnya, kayak dia mau ngebuktiin diri banget kalau dia bisa sama karirnya dan bisa juga untuk nantinya, kalau nantinya kalian melangkah ke satu hubungan yang serius, menikah, itu dia pengen ngebuktiin kalau dia bisa menghidupi kamu. Dia bisa menanggung hidup kamu selama sama dia, dan dia bisa memberikan banyak kelayakan untuk kamu. Kayak dia sekarang lagi ngejar banget karena dia pengen banget bisa membuktikan itu ke kamu. Kalau dibilang sayangnya dia ke kamu itu udah jauh lebih ke masa depan, udah jauh lebih serius, meskipun dia sendiri sadar dirinya harus dibenerin dalam perasaannya, dalam egonya. Dan sebenarnya kayak ada ketakutan juga di pasangan kamu, di soulmate-nya kamu ini, kalau kamu nanti kalau kelamaan nungguin dia, kayak kamu udah nggak mau lagi sama dia, kamu udah nggak bisa nungguin dia lagi. Kayak ada perasaan takutnya, ada perasaan worry-nya, kamu nggak bisa nunggu dia untuk dia membuktikan diri bahwa dia mampu menjadi seseorang yang bertanggung jawab terhadap kamu. Kalau soulmate-nya kamu ini perempuan, mungkin dia ini merasa dia harus menjadi seorang sosok perempuan yang memang ideal buat kamu. Jadi di sini saling mengidealkan diri. Aku ngelihatnya si soulmate-nya kamu ini berusaha banget untuk menjadi seseorang yang ideal di mata kamu dan bisa dibanggakan sama kamu. Kalau dia laki-laki, dia pengen bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab dan bisa mempertanggungjawabkan perasaannya dan keinginannya ke kamu. Apa yang akan terjadi nanti adalah, di sini aku ngelihatnya ada satu kesepakatan di antara kalian. Meskipun kesepakatan itu bukan secara pertemuan ya, bukan karena kalian bicara duduk bareng, itu bukan. Tapi aku ngelihatnya di diri kalian masing-masing di saat yang bersamaan, di masa-masa ini kalian sendiri-sendiri ini sepakat untuk bisa menguasai bagaimana mengendalikan diri kalian.
mengendalikan pribadi-pribadi kalian yang kemarin-kemarin itu membuat hubungan kalian itu renggang, membuat hubungan kalian itu berantakan. Di sini kalian sepakat memang ada kedewasaan berpikir di kalian berdua kalau kalian harus mengatasi diri sendiri. Walaupun akan seperti apa nanti, kalian sebenarnya nggak tahu, tapi kayak kalian fokus deh sama diri kalian sendiri, diri kamu sendiri. Di sini meskipun aku ngelihatnya jalannya itu mungkin nggak terlalu cepat, jadi kayak pelan tapi pasti kamu melangkah untuk kamu sadar di sisi kepribadian kamu, di sisi spiritual kamu ini banyak yang harus dibenahi kalau kalian ingin bersama. Jadi kayak spiritual awakeningnya kalian tuh lagi bertumbuh berbarengan, bertumbuh secara bersama. Jadi ada kesepakatan yang tanpa kalian harus ketemu, kalian sudah berpikir masing-masing bahwa kalian harus bisa mengembangkan diri kalian dan harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, nggak seperti kemarin-kemarin. Meskipun kadang-kadang kamu terganggu juga sama rasa kesepian, yang kamu kangen sama dia, kamu pengen, atau kamu yang ngerasa gak ada dia tuh kayaknya memang sepi. Dan ini juga dia rasakan ya, dia merasakan itu bahwa gak ada kamu tuh sepi gitu. Tapi jalan yang dijalani ini juga gak bisa secepat yang kamu bayangin, dia bayangin. Dan dia merasa ya pelan tapi pasti gue akan ke lo gitu, gue akan menjemput lo, gue akan balik lagi ke lo dengan satu kepribadian gue yang baru. Jadi sebenarnya kayak Earth Sign ini masih dalam masa-masa healing, masa-masa perbaikan yang harus dijalani mungkin agak lebih panjang waktunya. Oke, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you next time, bye bye.